dalam bahasa tren sekarang Iqra itu adalah peradaban literasi. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan makna kita ada mandat dari sana, dari yang memberi mandat kepada kita. Podcast manis sama Mutiara Ramadan. Amit Pak, itu dipakai headset. Oh. Iya. Assalamualaikum Pak Saadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Udah ya? Udah, oke. Apa kabar Pak Saadi hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat dengan puasa kita. Iya, puasanya sudah masih Pak ya? Masih semangat termasuk kita doakan juga puasanya lancar Pak ya. Puasa kita lancar. Tidak ada yang bolong Mas. Kalau masa saya sudah ada bolong. Alhamdulillah. Belum. Terima kasih Pak Andi sudah menyempatkan waktu hadir di podcast ini. Nanti kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang sesuatu hal yang sangat menarik Mas Hasan. Ya. Kita tunggu nanti tema apa ini nanti. Beliau kan sekarang merupakan pengajar di pasca sarjana Mas. Ya. Dosen studi Islam Pak ya. Mata kuliah saya itu psikologi Islam katakanlah gitu. Oh iya. Ya. Termasuk saya kalau nggak salah disertasinya Pak Saadi juga tentang, saya pernah main ke tempatnya dengan itu tentang apa itu Pak? Yang keturunan Raja Jawa. Ya, kesehatan mental, kalau jiwa Surya Mentara. Surya Mentaram itu. Iya. Iya. Kalau saya nggak lupa. Ya. Tapi saya lupa apa yang dijelaskan. Iya. Terus ini kan Pak, saya agak sebagai seseorang yang cetek agama ngapunten. Ramadan itu kan kita sering ramai mengatakan tentang nuzul Quran. Iya betul. Nuzul Quran itu artinya turunnya Quran yang dimana ayat pertamanya Iqra ya Mas. Iya betul. Iqra, iya. 5 ayat lagi. Iya betul. 5 ayat. Okay. Itu kan selama ini kita tahu konteksnya hanya membaca itu, bacalah gitu. Read of your book. Gitu, kira-kira ada sesuatu yang lain yang bisa kita tafsirkan nggak ya Pak ya? Dari sudut pandang Pak Saadi, bagaimana memaknai Iqra itu Pak? Secara mendalam itu. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bulan Ramadan, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa Al-Quran itu pertama kali turun pada 17 Ramadan ketika Rasulullah SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Dan itu beliau lakukan setiap bulan Ramadan, jauh sebelum itu sudah beliau lakukan. Kemudian ketika tepat beliau berusia 40 tahun di bulan Ramadan itu, di malam 17 Ramadan, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu Al-Quran yang kita kenal dengan surat Al-Alaq, ya, surat Al-Alaq, 5 ayat itu yang diawali dengan kata Iqra. Dan pada momentum ini saya akan menyampaikan juga justru kata Al-Alaq itu sendiri yang disebutkan dalam surat itu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sudah, 2 ayat itu aja yang akan kita kemas. Yang pertama tentang Iqra-nya. Jadi mengapa kok kata pertama turun Iqra ya? Dan Iqra itu apa? Jadi sebenarnya gini. Iqra itu high level of reading. Jadi membaca tingkat tinggi. Tidak sekadar membaca tingkat level atau dasar pemula, tidak, tapi advance. Fundamental ya. Iya, itu advance reading, membaca tingkat tinggi. Dia membaca tingkat tinggi itu yang membaca sampai di situ bisa menangkap sisi-sisi terdalam, tertinggi, terjernih dari teks atau dari firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan itu. Jadi kalau sekedar membaca biasa itu istilahnya tilawah
Ya, membaca secara biasanya anak SD SMP itu murotal gitu ya, murotal, tartil atau tilawah. Itu membaca kata-kata yang tingkatnya mungkin paling rendah. Saya itu Pak. Yaitu pemula, elementary dan intermediate ya. Mungkin kalau murotal itu di elementary membaca tingkat awal, dasar, kemudian naik lagi tilawah itu membaca tingkat menengah. intermediate, menengah. Nah, qiraah itu adalah membaca tingkat tinggi, high level of reading, yaitu ya kelas-kelasnya Mas Ali, kelasnya Mas Hasan itu kelasnya Iqra, karena calon-calon dokter kan. Amin. Kan sudah mau S3. Amin. Itu dokter itu atau dosen, magister itu tingkatannya adalah Iqra, membaca tingkat tinggi, high level of reading itu. Jadi dan disitulah sebenarnya dari awal Allah SWT dengan menurunkan Al-Quran, agama Islam ini membangun umat yang berperadaban literasi. Dalam bahasa tren sekarang, Iqra itu adalah peradaban literasi. Berarti kalau peradaban literasi itu bukan ecek-ecekan, itu memang akan membangun high level reading tadi, intelektual, ilmuwan, scientific, filosofis dan sebagainya. Itulah makna yang terkandung dari Iqra. Maka kita akan membaca kata al-alaq di situ apa betul maknanya seperti yang dipahami selama ini. Yang dari kecil sampai saya besar itu memang selama ini itu memahami al-alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kan biasanya itu diartikan gini, bacalah wahai Muhammad bismi rabbika, dengan nama Tuhan alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Itu bismi pun sering dipahami dengan nama Tuhan, bukan? Dalam struktur bahasa Arab, dalam bahasa Arab, bismi itu artinya tidak dengan nama, tapi atas nama. Atas nama. Iya, atas nama itu mempunyai makna yang sangat kuat, bahkan mempunyai makna hukum, ya, makna hukum yang sangat kuat ketika daripada sekedar dengan nama. Ketika seorang dekan, pamannya Pak Dr. Mukti Ali sebagai dekan Fakultas Dakwah, beliau sedang tugas di luar kota. Sementara ada surat yang harus ditandatangani, yang ada adalah Pak Wakil Dekan 1, umpamanya Wakil Dekan 1, dan Pak Wakil Dekan 1 karena ini surat mendesak harus tanda tangan di situ, tapi ada mandat dari Pak Dekan. Pak Dekan ada urusan penting yang harus diselesaikan. Ini ada surat yang harus tanda tangani Bapak, gimana ini? Sudah tanda tangan saja atas nama saya, atas nama Dekan. Maka bismi di situ adalah atas nama. Ketika Pak Wakil Dekan 1 tanda tangan, yang itu harusnya yang tanda tangan adalah dekan, maka di situ yang tanda tangan Wakil Dekan tadi harus dengan nama AN. Atas nama. Bismi itu adalah atas nama, tidak dengan nama. Nanti DN kalau dengan nama. Ya gitu. Jadi memang arti dasar itu beda makna. Ya dalam kajian, inilah Iqra, artinya Iqra, membaca tingkat tinggi. Jadi kalau mungkin saya bisa, kalau boleh saya Pak, kalau dalam kajian semiotik, linguistik itu bahwa teks itu tidak dilihat sekedar tulisan saya misalkan. Betul. Gitu Pak ya. Saya itu berarti bermakna banyak. Saya dengan diri saya dengan teman saya dengan tubuh saya dengan lingkungan saya, dan DLL gitu Pak. Ya, betul, sangat betul. Gitu, ya? Betul sekali. Gitu, ya, betul. Semoga betul. Ya. Nah, baik, kemudian saya akan masuk ke khalaqal insana min 'alaq. Jadi bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama. Jadi membaca Al-Qur'an itu harus dengan makna kita ada mandat dari sana. Dari yang memberi mandat kepada kita. Ini bukan kitab sembarangan. Maka kita membacanya harus dengan penuh ya khusyuk, tawadhu, iman dan sebagainya itu. Karena ini nggak sembarang, ini firman Allah ini. Nah, kita akan menangkap ilmu yang ada di dalam ayat itu. Karena Allah yang menciptakan ini. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan, telah menciptakan manusia min 'alaq. Lah ini yang perlu kita gali di sini dalam dialog ini.
Min alaq itu di terjemahan umum dan itu diketahui oleh orang banyak seperti itu memang. Min alaq itu dari segumpal darah kan gitu ya. Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oke lah, dalam pemaknaan umum itu enggak masalah. Tapi ketika ini diawali dengan Iqra, high level of reading, membaca tingkat tinggi dengan kecerdasan tingkat tinggi, dengan iman tingkat tinggi, dengan pemahaman tingkat tinggi, dengan ilmu tingkat tinggi, dengan filosofi tingkat tinggi, di perguruan tinggi sekali. Maka di situ harus ada istilahnya critical reading, membaca secara kritis, membaca secara mendalam. Ya, itu. Kalau dipahami bahwa manusia dicipta dari segumpal darah, coba kita lihat dalam embriologi. Apa benar manusia dicipta dari segumpal darah? Awalnya dari sperma. Enggak kan? Iya. Coba kalau dari embriologi, manusia itu terbentuk ya, tercipta dari pertemuan saripati tanah yang dikenal dengan sperma dan sel telur, ketemu sel telur. Ya itu nggak bisa dilihat. Kalau segumpal sama ini, sak genggam. Sel telur dan sel sperma. Yang sel sperma ini disebut dengan dalam surat Al-Mu'minun sulalatim min tin, saripati tanah. Mengapa saripati tanah? Karena makanan itu tumbuh dari tanah, ya, buah dari tanah, biji dari tanah, kemudian kita makan, kemudian ada nutrisi dan sebagian nutrisi jadi vitamin, jadi lemak, jadi darah, jadi macam-macam, dan ada yang tersisih jadi sperma. Maka disebut saripati tanah. Kalau kita lihat secara sistematis dari surat Al-Mu'minun ayat 7 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami Allah telah menciptakan insan manusia itu min sulalatin min tin, dari bahan saripati tanah, yaitu sperma dan sel telur tadi. Kemudian tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian saripati tanah tadi kami jadikan nutfah. Ya, nutfah itu adalah sperma dan sel telur yang sudah ketemu, itu namanya nutfah. Nutfah. Ya, zigot. Bakal Pak ya, ya. Berarti manten kabeh berarti ngerti. Ya. Nutfah itu adalah sel sperma dan sel telur yang sudah ketemu. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah. Kami jadikan sesuatu yang menempel. Menempel di mana? Fi qararin makin, di dalam rahim kandung telur, indung telur ya. Indung telur ibu. Jadi alaqah bukan segumpal darah itu. Jadi setitik nutfah yang sudah berproses tadi terus menempel, itu namanya alaqah. Ya. Bukan segumpal darah belum ya? Bukan. Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghatan. Baru setelah itu kami jadikan alaqah itu yang menempel di indung telur menjadi mudghatan, segumpal darah. Jadi segumpal darah itu mudghah, bukan alaq gitu. Di ayat itu kan khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari alaq. Berarti di situ bukan segumpal darah. Karena segumpal darah itu mudghah. Dan mudghah itu adalah tahap keempat dalam proses penciptaan manusia dalam janin. Nah, dari situ maka dipahami, loh, kalau min alaq di situ bukan segumpal darah, lalu itu apa maknanya Pak? Kan gitu. Berarti pemahaman kami selama ini tidak salah, karena memang selama ini awam. Kalau di kurator terjemah gitu Pak. Dimaknai secara teks saja nggak apa-apa Pak ya. Karena selama ini kita masih awam, belum tahu terjemahnya salah. Orang awam tuh kan tidak bisa membaca secara kritis. Ya, ternyata banyak sekali kita itu awam. Ya biasa gitulah, dan proses belajar kan dimulai dari awam. Semoga hari ini tercerahkan Pak ya. Gitu. Ternyata alat itu maknanya alat itu dari kata alaqah, artinya menempel atau bergantung. Bergantung. Berarti manusia, Allah menciptakan manusia dalam keadaan bergantung. Kemudian min di situ bukan dari, karena alaq di situ master, min di situ maknanya bukan dari, tetapi dalam keadaan. Maka min di situ adalah min
lil hal, min yang bermakna keadaan, Interpretation. ing kahanan, ing dalam kahanan, dalam keadaan bergantung. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan bergantung. Sekarang gini, kalau Allah menciptakan manusia dalam keadaan bergantung atau serba bergantung, berarti bergantung atau serba bergantung kepada pihak lain itu baik atau buruk? Bisa jadi baik. Kalau dari Gusti Allah kemungkinan baik. Nah, karena ini dari Allah, Iya. karena Allah yang menciptakan langsung manusia dalam keadaan bergantung, berarti serba bergantung itu baik, karena Allah yang menciptakan. Nah, Allah menciptakan kita serba dalam keadaan bergantung. Tapi konteksnya bergantung Pak ya, bukan menggantungkan ya. Bukan menggantung, tapi bergantung. Bergantung, Nah, ya. maka alaqah itu punya makna, memang punya makna satu. Alaqah punya minimal punya makna tiga. Satu tadi menempel, alaqah tadi, iya. sesuatu yang menempel tadi. Yang kedua bergantung. Oke. Yang ketiga berhubungan. Min alaq dalam keadaan berhubungan. Relasi gitu ya. Ya, adanya kita kan karena ayah ibu kita berhubungan kan. Iya, Nah, iya. kalau nggak berhubungan kan nggak ada kita. Iya, Nah, iya. gitu. Maka alakun pun Iya, iya. berhubungan pun baik. Terus menempel baik, bergantung baik. Kita bisa jadi orang pun kan karena menempel pada Iya, pihak-pihak iya, lain iya. tertentu ya, supaya kita jadi baik. Itu dari kata alak itu sendiri. Kemudian kita analisis, jadi analisisnya ini gadu-gadu. Ini Campur-campur. pendekatannya apa? Pendekatan gadu-gadu. Kalau itu kan terkenal gadu-gadu dan campur, ini nak kabeh. Nah, gitu. Belum buka ini Pak. Ya, Masih lama loh Pak. Masih lama. ya. Jadi gini, sekarang kata kholako. Kata kholako yakhluku itu ia mencipta. Ia siapa? Allah. Allah. Iya. Berarti posisinya aktif. Allah yang mencipta. Iya. Kalau Allah yang mencipta, berarti pasti baik, pasti bagus, pasti bermanfaat. Nah, gitu. Pasti positif. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia min alaq dalam keadaan menempel, bergantung, berhubungan. Nah, gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah telah menciptakan alam semesta bil haq, dengan benar, dengan sebagai fakta, bukan maya dan sebagainya. Semua kata yang khalaqa yang merujuknya kepada Allah itu mempunyai makna baik, positif, manfaat dan sebagainya. Tetapi ketika berkaitan manusia, kok manusia mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, maka di situ bukan khalaqa, tidak kembalinya kepada Allah, tapi bisa kembalinya kepada manusia dan bisa kepada lingkungannya yang mengitari orang itu. Maka dalam Al-Quran untuk hal-hal yang terkait berkonotasi makna negatif terhadap manusia, bukan khalaqa, tetapi khuliqa, tercipta. Maka di sana ada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan itu, umpamanya di surat Ad-Dariyat kalau nggak salah itu ya, khuliqal insana min ajal. Khuliqa, tercipta, dicipta atau tercipta. Kalau pasif Pak ya? Pasif. Iya. Kalau pasif di situ kan tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan subjeknya, siapa yang menciptakan. Pokoknya manusia tercipta. Tercipta apa? Min ajal. Minnya itu juga dalam keadaan ajal serba suka tergesa. Manusia tercipta suka tergesa-gesa. Suka tergesa-gesa itu baik atau buruk? Buruk Pak. Buruk. Kalau buruk berarti kembalinya kepada Allah atau bukan? Bukan. Nah, Kalau saya pernah mendengar itu tergesa-gesa dari setan gitu Pak. nah betul. Al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan, bukan dari Allah kan? Ada dalam ungkapan itu. Jadi tergesa-gesa itu dari setan, bukan dari Allah, maka buruk. Maka khuliqonya itu terciptanya bukan sunatullah Pak ya? Bukan sunatullah, tidak otomatis. Iya. Maka di situ ada proses sosial manusiawi, psikologis dari manusia itu, interaksi manusia itu dengan lingkungannya, sehingga dia terangsang termotivasi atau terangsang, tapi dalam makna negatif, sehingga dia menjadi suka tergesa-gesa. Padahal kalau dengan pelan-pelan
dengan sabar pelan-pelan mestinya dia baik. Yang diperintahkan dari Allah supaya manusia itu sabar. Ya kan gitu istiqomah. Tapi manusia suka tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa itu bukan dari Allah karena itu menyimpang dari bimbingan Allah itu. Jadi kita mengenal istilah instan. By instan atau instan melakukan sesuatu secara instan. Itu dalam istilah Al-Qur'an min ajal, dalam keadaan tergesa-gesa. Itu enggak baik. Maka di situ khuliqa. Tapi kalau Allah menciptakan khalaqal insana min alaq itu positif. Jadi ketergantungan serba kita bergantung, berhubungan dan menempel pada pihak lain itu adalah sesuatu yang sangat baik karena itu manfaatnya sangat banyak. Kemudian kalau boleh saya ulangi Pak, balik khuliqa itu dari Tuhan, kalau khalaqa itu dari Tuhan, khuliqa itu tercipta bukan by default dari Tuhan berarti Pak. Bukan dari Tuhan. Di luar kehendak Tuhan. Di luar apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tuhan maunya enggak gitu. Tuhan maunya kamu itu enggak tergesa-gesa. Tapi kok kamu tergesa-gesa, nek jatuh, nek celaka, nek apes, salahmu dewi. Nah, kalau gitu. misalnya ada Pak manusia yang suka mengambil jalan pintas itu juga termasuk tergesa-gesa. Mengambil jalan pintas, tergesa-gesa, instan itu adalah bentuk implementasi atau bentuk wujud dari khuliqal insana min ajal. Tapi itu tidak yang dimaksud, tidak yang dimaui oleh Tuhan. Tuhan nggak menghendaki yang seperti itu. Jadi kalau ada tergesa-gesa, suka jalan pintas, terusan instan, nah itu bukan jalan dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki manusia menjalankan aktivitas agama duniawinya dan sebagainya itu secara katakanlah natural alamiah, by proses, sabar dan sebagainya. Termasuk kalau kita melihat itu tarawih ngebut lah itu mungkin termasuk ini Mbak. Kalau ini Pak, misalkan saya pernah dengar itu bahwa setiap tindakan manusia itu akan terjadi kalau ada izin Gusti Allah gitu Pak ya. Kalau misalkan tindakan maksiat itu berarti termasuk khuliqo yang tidak terizinkan. Betul. Atau pripun Pak? Karena maksiat itu kan ingin menikmati, ingin merasakan kenikmatan dengan jalur pintas. Nah, kan jalur pintas itu mestinya kan ada protapnya. Gitu. Mas Hasan, Mas Ali ketika mau punya istri itu kan harus lewat protap. Nah, setelah protapnya terlewati, baru setelah itu bebas kan. Tapi sebelum itu kalau ditabrak ya min ajal di situ. Nanti pasti ada benturan-benturan, problem-problem dalam kehidupan yang macam-macam yang berat kadang-kadang gitu. Jadi termasuk orang korupsi itu min ajal. Ingin kaya dengan jalan pintas, mencuri, korupsi. Akhirnya masuk penjara. Maka ketika khuliqal insanu min ajal itu pasti di situ maknanya banyak buruknya daripada banyak positifnya. Kemudian juga yang terkait bahwa manusia tercipta itu tadi. Selain min ajal Pak. Ya. Khuliqal innal insana khuliqa halu'a. Nah itu. Sesungguhnya manusia itu tercipta dalam keadaan halu'a. Halu'a itu langsung ada di ayat berikutnya, langsung ada tafsirnya. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau manusia itu tertimpa sesuatu musibah, sakit dan sebagainya, dia jazu'a, dia berkeluh kesah terus. Wa idza massal khairu manu'a. Dan kalau dia mendapatkan kebaikan-kebaikan, bejo, nikmat, manu'a, dia pelit. Terus saya Mas. Nah, apakah itu perintah Tuhan seperti itu? Tidak, itu bukan. Loh, itu aku pelit kan iki aku ngamal ke ayat. Aku tak rewangi koyo aku kerja mbiyen rekoso nek aku ngene iki aku mau infak yo memang ayate ngono kok. Tidak masalah kaya rumano nek entuk nikmat kon sing pelit. Berarti anu Pak, kalau orang itu semakin kaya ada potensi pelit gitu. Ada potensi. Enggak gitu. Kayaknya coba gimana? Kayaknya enggak gitu. Ya kan potensi bisa jadi bisa enggak kan? Jadi manusia punya potensi baik dan punya potensi buruk. Tapi ada faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dia menjadi lebih baik atau menjadi buruk dari potensi-potensi itu tadi. Termasuk pendidikan, dakwah dan sebagainya itu potensi-potensi untuk membangun untuk memperkuat, membangun, mengaktualisasikan potensi-potensi baik ayat, gitu. Ayat yang tadi mengatakan bahwa kalau
mendapatkan keberuntungan dia pelit itu bukan perintah Pak ya? Bukan perintah. Bukan perintah. Ya, itu adalah potensi buruk yang harus diminimalkan, yang harus ditekan supaya itu tidak muncul, supaya nanti kebalikannya kan perintah agama, perintah Allah kan kalau mendapat hal yang tidak menyenangkan supaya dia sabar, kalau dia mendapat nikmat supaya dia syukur, itu perintahnya. Maka ini khuliqa dengan pasif karena itu tidak dari Allah. Kalau tidak dari Allah pasti tidak seperti itu. Karena kalau dari Allah pasti khalaqa dan Allah menyuruhnya supaya kamu sabar, supaya kamu syukur, dan itu perjuangan. Jadi dari khuliqa ke khalaqa itu perjuangan. Nah, itu butuh perjuangan karena khalaqa itu bagus. Kemudian juga wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia tercipta dalam keadaan lemah gitu. Itu negatif. Allah menghendaki manusia itu kuat. Oh iya. Kuat iman, kuat ekonomi, kuat ilmu, kuat sosial, kuat macam-macamnya. Maka karena apa? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk super. Wah, gitu. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk super. Lah kok ini lemah? Oh, berarti ini menyimpang dari kodrat irodatnya Allah. Meskipun lemahnya misalkan lemah karena difabel gitu Pak. Difabel. Gini, itu tetap ada potensi-potensi kebaikan. Tetap ada potensi-potensi lemahnya kebaikan. Fisik tapi yang lain ada. Iya, biasanya potensi gitu. yang lain. Bahkan kadang-kadang orang yang buta itu ternyata kekuatan hafalannya luar biasa. Ya. Banyak loh. Atau biasanya pendengarannya lebih baik. Lebih baik. Okay. Banyak loh ya orang yang buta jadi hafid itu banyak. Iya sih. Sing pakai awas-awas ini dora. Apa ngapalan sak rong yate lali-lali wae. Sing didelok duit terus karena ora tau delok duit sebabe. Itu dia enggak pernah maksiat mata, Pak. Gitu. Mungkin gitu. Jadi baik, sekarang kita lanjutkan kaitannya dengan Iqra dan khalaqa. Jadi kata kunci kita Iqra itu membaca tingkat tinggi dan khalaqa alaq ya. Alaq itu serba bergantung. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dalam keadaan serba bergantung, di situ sebenarnya terjadi proses yang luar biasa yang mengandung manfaat berkah bagi kehidupan manusia. Gitu. Yang pertama, alaq tadi manusia dalam keadaan bergantung. Yang pertama adalah bergantung secara genetik. Begitu kita menjadi alaqah yang menempel di tempat induk telur ibu tadi, saat itulah kita mulai bergantung yang sebenarnya kepada ibu kita. Terus tiap hari tiada henti kita bergantung, apapun yang kita butuhkan disuplai dari ibu kita. Kita belum bisa cari uang sendiri. Semuanya gitu. Apapun kita butuh suplai perhatian macam-macam dari ibu kita. Gitu. Nah, setelah itu kita lahir. Wah, lahir apa merdeka ora, malah justru tambah bergantung lagi. Kita butuh ASI dari ibu kita butuh segalanya, asuhan, dan terus kita berkembang, akhirnya kita disapai. Apa sudah lepas tidak? Bergantung terus, bergantung dalam bentuk yang lebih kualitasnya lebih tinggi lagi ya. Kita didulang terus kita jadi kanak-kanak, bergantung lagi dan seterusnya. Jadi yang pertama adalah pun ada bergantungnya Pak. Iya, jadi yang pertama adalah bergantung secara genetik ketika kita masih embrio. Kemudian kita lahir itu bergantung secara asuhan, ya, perawatan dan asuhan, care, ya, kita butuh care. Kemudian setelah itu kita bergantung secara edukatif, kita bergantung butuh pendidikan dari orang tua kita, ya. Terus setelah itu kita bergantung secara sosiologis. Setelah kita bisa agak lari-lari kesana kemari, kita butuh teman. Bayangkan kalau kita tidak ada orang lain yang menemani kita waktu kita TK, waktu kita anak-anak. Oh, betapa susahnya, betapa sepinya. Sekarang anak-anak itu dolanan ini terus karena dengan teman-temannya juga kurang interaksinya mungkin gitu. Jadi selain itu bergantung apa lagi Pak? Jadi setelah ketergantungan kosmologis, jadi bergantung kepada lingkungan alam, natural environments,
puncak dari segalanya adalah ketergantungan teologis, ketergantungan kepada Allah SWT sebagai pencipta. Minal awal, dari awal, tengah, akhir, kita akan bergantung terus dari Allah SWT. Karena semua tadi, baik embriologi, ketergantungan genetik, ketergantungan sosial, ketergantungan ekonomis, ketergantungan macam-macam tadi, sebenarnya sumbernya asalnya dari hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Iqra ini kita membaca secara cerdas, secara tingkat tinggi terhadap khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah menciptakan manusia dalam serba tergantung. Itu inilah yang konsep sebenarnya dikembangkan dalam yang dikenal dengan integrasi, interkoneksi. Semua berjalin, berkelin dan bersinergi dalam kehidupan kita, dan itu yang kita kenal juga dengan simbiosis mutualis ya itu. Di dalam pendidikan kita, dalam dakwah kita, agama dan sebagainya, itunya tidak ada sesuatu yang terpisah, tapi semuanya merupakan faktor-faktor pendukung terhadap kehidupan kita, dan kita sangat bergantung kepada itu semua. Kita tidak bisa memisahkan diri, melepaskan diri dari bantuan orang lain, dari alam sekitar kita, dan apalagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah menciptakan manusia dalam serba bergantung, bukan dari bukan segumpal darah gitu kira-kira. Luar biasa Mas Hasan. Penjelasannya sangat mudah dipahami dan gamblang tentang surat Al-Alaq ini ya. Habis ini Mas Hasan masih ingat ya yang dengan Pak Saadi ya? Masih ingat? Masih sebagian mungkin. Intinya tadi kita dari Pak Saadi mengatakan bahwa min 'alaq itu bukan segumpal darah, tapi dalam keadaan bergantung. Dan itu positif. Dan itu baik, positif, tadi manfaat. Sudah tentang kholaqa dan khuliqa Pak ya. Menciptakan dan diciptakan. Tercipta. Bukan diciptakan, tercipta. Tercipta berarti manusia pada posisi dia kena. Oh iya, kena terkenal eksternal, terimbas oleh eksternal, bisa jadi dari potensi internalnya juga gitu. Karena manusia juga ada potensi positif, potensi negatif lah. Ketika dia menjadi buruk, tergesa-gesa dan macam-macam tadi, berarti potensi negatifnya connect dengan potensi buruk yang ada di sekitarnya. Oh iya. Gitu. Oke. Jadi itu sangat luar biasa sekali Mas Hasan. Mungkin kita perlu mendengar kesimpulan. Sudah kesimpulan atau sudah Mas Hasan. Tenang Mas Hasan. Nanti kita lanjutkan di rumah Mas Adi. Udah tahu rumah Mas Adi ya? Belum tahu. Sudah pernah ke sana saya dulu. Cabean. Iya, nanti kita kalau suan ke sana bisa mendapatkan lebih banyak. Ya kalau Lebaran nanti kan ada macam-macam. Termasuk jajan Pak ya. Terima kasih. Iya. Biasanya kalau sana soto wes. Banyak nanti macam-macam. Rawon Bukan soto, rawon. Iya. Spesialnya ibu itu. Iya, terima kasih Pak G. Terima kasih Pak Saadi atas tausiah dan obrolannya hari ini. Iya, semoga kita doakan, mohon doanya Pak, lancar semuanya. Amin. Nambah adiknya Mas. Oh iya, kan serba bergantung Pak. Ya mau. Udah punya adik Pak. Sudah apa belum? Belum lah. Karir kita kan berkembang kan karena orang lain. Iya Pak. Dan itu baik ya. Pak, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Manis sama Mutiara Ramadan.